Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Allah berfirman di dalam Quran surat ke-51 Ad-Dariyat ayat 55, A'udzubillahi minas syaitonir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah kalian memberikan peringatan, sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kami mencoba ke sana dan mencoba insya Allah sampai ajal saya, insya Allah. Saudaraku, video dakwah kali ini bagaimana sholat khusyuk. Sejatinya sholat khusyuk itu tidak sulit, insya Allah. Namun sebelum kita membahas perihal tersebut, mari kita pahamkan sholat 5 waktu itu sendiri. Banyak hadis yang bertalian dengan sholat, antara lain kami ambil yang penting-penting. Bahwasanya Nabi bersabda, buniyal Islam mengalah khamsin, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Beliau juga bersabda, sholat merupakan tiangnya agama Islam. Sholat satu-satunya beliau terima di tempat yang paling indah, tanpa perantara siapapun. Sholat pertama kali yang disampaikan kepada Nabi setelah mendapatkan umat, setelah syahadat, sholat merupakan nur cahaya hati. Bila sholatnya benar indah, maka cahaya hatinya pasti akan bercahaya. Sholat merupakan kunci surga. Sholat ketika kita mati, dihisab, ditanya, dihitung, pertanggungjawaban pertama, yang paling pertama sholat. Bila sholatnya indah, maka yang lainnya mengikutinya. Bila sholat KTBLJ, yang lainnya juga mengikutinya. Menjawab pertanyaan ini, mari sholat ini kita perbaiki, sholat ini kita tegakkan, sholat ini kita pahamkan semaksimal mungkin. Lalu apa sih yang namanya sholat? Para salafus saleh dan para sahabat berkesimpulan, sholat yakni berbincang-bincang kepadanya, yaitu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang lalai, maka tidak akan mendapatkannya. Sholat didomir, diisi oleh tilawah Quran dan zikir, maka barang siapa yang lalai tidak akan terjadi munajat. Sebagaimana orang demam panas ketika menikah, maka apa-apa yang ia ucapkan tidak ada manfaat guna faedahnya. Begitupun sholat, saudara saya, yang kita kerjakan, jika kita melakukan tanpa perhatian, maka sholat menjadi suatu adat saja, sehingga bacaan-bacaan akan terucap begitu saja tanpa kesadaran, tanpa kepahaman. Sebagaimana orang yang mengigo ketika tidur, maka ucapannya tidak dianggap ucapannya sendiri dan tidak bermanfaat yang mendengarkannya. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sholat tanpa ketawaduan, tanpa keseriusan, tanpa kesadaran, kefahaman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpaling kepada kita. Oleh karenanya, saudara saya, penting sekali, sangat penting bila kita mengerjakan sholat. Mari kita perhatian sesuai kemampuan dan semangat kita. Bukankah Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkata, sesungguhnya kadar keislaman seseorang bisa dilihat dari seberapa besar perhatiannya terhadap sholat. Namun kalau kita belum mendapatkan semaksimal mungkin, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Bukankah para ulama banyak yang sepakat meninggalkan sholat 5 waktu kufur? Naudzubillah min dzalik. Kemudian mari kita menginjak sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu apa sih? Yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib,
khusyuk sejatinya di dalam hati, yakni ketawaduan hati saat engkau sholat dan tidak memikirkan yang lainnya. Begitupun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, berlindunglah kalian sholat khusyuk yang munafik. Sahabat tanya, apa Abu Bakar? Yakni dohirnya tenang namun hatinya berpura-pura. Sekali lagi, khusyuk merupakan ilmu yang termasuk paling agung dan bermanfaat, membuat hati akan takut kepada Allah. Khusyuk sebagian daripada iman. Iman kadang naik, kadang turun. Begitupun khusyuk, kadang naik, kadang turun. Penyebab naik karena bertambahnya ilmu yang bermanfaat dibarengi dengan amal soleh. Apa yang membuat khusyuk ini turun? Yakni penyakit-penyakit, kotoran-kotoran hati, bahkan bisa hilang yang namanya khusyuk. Imam Al-Junaid berkata, khusyuk yakni merendahnya hati kepada yang maha mengetahui, yang maha gaib, sehingga hati ini kalau indah, maka organ yang lainnya pasti akan indah. Allah memberikan gelar, memberikan hadiah yang istimewa bagi hambanya yang sholatnya khusyuk. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surat ke-23 Al-Mu'minun ayat 1-11. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi muqridun walladzina hum lis-zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman iftaqa wara'a dzalika fa ulaika humul ghadun walladzina hum li amanati wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzi yariduna firdaus hum fiha khalidun. Berbahagialah orang mukmin, yakni salatnya yang khusyuk. Ayat 10, Allah warisi di taman Firdaus. Ya Allah, berikan hambamu yang hina ini selalu melakukan sholat khusyuk. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana sholat khusyuk menyusul? Demikian, semoga bermanfaat. Sekali lagi mari ibadah satu ini senantiasa kita perbaiki. Wasabiqul khairat, insya Allah yang lainnya niscaya mengikutinya. Kesalahan, kebodohan, tentunya kekurangan, itulah saya. Karena saya sangat menyadari, bukan kiai, bukan ustadz, bukan mubalik, wasari'u ya maghfiratu mirabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Belajar taubat. Aku hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.